Jadi ketahuan di bulan-bulan akhir tuh ya. Bulan 3, bulan 4 kalau warnanya berubah palsu. Enggak juga sih tapi Beneran kepake kok? enggak. Karena buktinya badan saya masih seperti ini ya. Tapi kalau saya buat gaya. Ya pasti minimal leher orang patah lah ya. Kalau kita lewat atau apotek tutup nggak ada obat. Biar kayak vibes-nya kayak di Jepang. Gitu. Let's go. I wake up to a little bit of drool on my pillow, feel like it's gonna be a bad day. Yeah, I'm tired of shit, and the coffee ain't hit yet, damn ain't that great. I don't wanna go to work, cause my boss is a jerk, and I'm not even that. Selamat datang lagi di How to Treat Your Car, meskipun dompet sempit, yang penting modif kita lancar. Hari ini kita lagi sama siapa, mobil apa, tahun berapa kok? Halo, dengan Gideon. Oke. Mobilnya Honda CR-V tahun 2016. Gokil, tahun 2000. Dan ini 360 dari mobilnya. Sebelum jauh-jauh kita ngomongin dulu modifannya. Dari modifannya, luar apa-apa aja kok yang diubah? Eksterior yang pasti depan pakai EGR Deflecta. Kan? Terus plat nomor JDM. Yang pendek ya. Yang pendek ya, depan belakang. Terus side decals. Side decals. Terus yang di belakang itu side decals tulisan CR-V. CR-V, iya. Tapi tulisan kanjinya apa itu? Honda. Honda. Terus CR-V, ya. Terus di belakang kayak logo Kumamon. Yang beruang itu. Apa sih? Apa? Serius nggak tahu itu apa? Itu kayak bonekanya Honda gitu loh. Dan itu gue takut banget hilang karena harganya lumayan. Ya, karena itu yang black chrome. Tangan-tangan jahil ya? Iya, itu kan makanya parkirnya mesti hati-hati. Terus kayak stiker JDM yang di kaca itu kepengen gue sama temen gue di Jepang. Jadi itu yang ori. Stiker JDM-nya, emisinya. Sama stiker itu yang di belakang Kumamon Protect Your Car gitu. Itu juga nggak ada yang pakai soalnya stikernya. Gokil. Gitu. Itu stiker JDM-nya juga, tapi lebih sering ngelihat di Alphard ya, sering banget ya? Iya, memang itu untuk yang CBU Jepang kan. Stiker emisinya bahwa mobil itu lulus emisi. Pakai stiker itu. Kalau yang di sini ada juga, cuman cepat pudar. Kalau ini bahannya beda kalau yang beli di sana. Jadi ketahuan di bulan-bulan akhir tuh ya. Bulan 3, bulan 4 kalau warnanya berubah palsu. Enggak juga sih, tapi berubah warnanya gitu. Iya, dari velg sama ban. Velgnya ini pakai TRD T3 ring 16, lebarnya 7,5, ET-nya 43. Terus pakai center cap-nya juga originalnya TRD T3-nya. Nah, itu cukup rare soalnya. Itu juga kalau hilang nangis juga tuh, harganya udah lumayan kayak satu Honda Beat sekarang. Harga dop tengahnya. Serius? Iya. Cari di Tokped, namanya tokonya AG Hobbies, itu dia jual 8 jutaan. 4 center cap-nya si T3. Satunya bisa 2 jutaan ya? Satunya 2 jutaan. Makanya jangan kena jalan rusak, lepas. Iya, 2 juta. Makanya yang punya gue nih udah gue seal dalamnya. Jadi nggak bakal lepas, dia udah kenceng banget. Terus bautnya pakai race, baut laknatnya. Terus bahannya pakai BFG, ukurannya 235 70 16 yang USA. Udah. Kaki standar. Pair standar, shocknya semua standar. Berarti karena anak dua, nggak bisa diapa-apain. Berarti ini naiknya pure karena ban aja? Iya, pure karena ban aja. Sama ini, jadi kan center bore-nya Toyota itu sama Honda kan nggak masuk ya. Jadi kalau Toyota itu center bore-nya kecil, Honda tuh gede. Jadi kalau masuk tuh dia nggak masuk. Jadi gue pakai spacer knock. Sekali ngeluarin itunya velg kayak biar agak keluar dikit rata fender. Iya, betul. Udah itu aja. Fit menatap. Oh iya, ada hashtag menatap sekarang, betul ya. Ini gue pakai Tule 754 footnya, terus barnya pakai wing bar Evo 135 lap panjangnya, terus ini pakai Bike Rack Pro Red Twin Edition. Jadi memang dia kanan kiri.
Biasanya kan yang dijual kanan doang. Ini kanan kiri. Makanya kalau yang kiri putarannya kan di sebelah kiri. Kemarin ketemu sama Smurf EV dia malah kiri doang. Ya mungkin dapetnya yang kiri dia. Gitu ya? Iya. Kalau yang kiri kan putarannya pasti di sebelah kiri. Kalau yang kanan kan di kanan. Jadi kita ngambil sepeda kan taruhnya kan di kanan, ngencengin. Beneran kepake kok? Enggak. Karena buktinya badan saya masih seperti ini. Kosmetik aja ya. Iya, emang lagi pengen aja pakai. Karena lagi rame kayaknya ya pertulean sekarang. Kalau udah ada main ininya apa? Bicycle mountingnya berarti dia nggak bisa naruh box lagi ya? Enggak, bisa. Ini lu kemarin pernah pakai box juga. Jadi pakai box di tengah, kanan kirinya pakai bike rack. Tapi bike racknya dilepas dulu ya? Oh iya, buat masukin si boxnya. Gitu. Iya. Bisa, intinya bisa. Karena ini barnya panjang juga 135. Gitu. Jadi si bike racknya dilepas, ditaruh si boxnya. Terus taruh lagi kanan kirinya. Ada sih fotonya kemarin. Iya, kayaknya sempet ya waktu itu. Iya, waktu acara apa ya? FVPS kalau nggak salah. Yang di Karawaci. Itu saya pakai box dan pakai bike rack kanan kiri. Iya, kayaknya kemarin ngeliat pakai box deh. Kok hari ini nggak bawa gitu? Itu boxnya pinjaman soalnya. Gitu. Lampu-lampu ada yang dimainin? Oh iya, lampu depan ini pakai sebenarnya punya teman SMA saya sih sekarang jualan lampu namanya Octavision. Jadi headlamp sama fog lampnya. Brand baru, brand lama kok? Waduh, kurang tahu ya. Kemarin temanku itu soalnya pakai itu dia. Nawarinnya Octavision. Oke gak lampunya? Lumayan terang sih, cukup terang. Terus biasalah ya sen dajal depan belakang. Sama ini ada tambahan mini Pro G di depan. Itu pakai auto vision. Iya, buat kedim. Jadi kalau kedim tuh kuningnya nyala. Betul. Nggak usah didim, siang. Oh ya, siang. Lupa. Nggak berasa. Refleks. Oke. Lampu udah ini. Mesin ada dimainin nggak? Mesin enggak, knalpot doang paling ya. Apa Cuma tuh? pakai resonatornya punya Ironcraft juga, sama ujungnya pakai Pro Circuit. Wah, itu resonnya Ironcraft ya. Ini gue bukan muji ya kok, tapi enak banget sih resonnya. Iya, pakai Berasa oval banget. Iya. Oval L, sama ujungnya pakai Pro Circuit. Sebenarnya gue itu ganti knalpot itu bukan buat kenceng-kencengan, cuma buat gaya aja. Karena knalpot asli jelek banget. Oke. Karena ini bukan yang prestis tipenya. Jadi cuman kayak kecil ya? Iya, terus kayak udah kotor gitu. Jadi sekalian akhirnya udahlah ganti. kita ganti aja. Sama apa lagi ya? Paling lampu sama nambah hela tiang di belakang. Fungsinya buat teman-teman yang nggak tahu, ini biar lampu remnya lebih tinggi. Jadi kalau truk itu masih bisa ngeliat kita. Betul. Tapi kalau saya buat gaya. Culture look. Iya, buat culture look bener udah itu doang. Oke, tergabung dalam Nur of Star. Iya, sama Maul. Pengertian culture look menurut Koko apa kok? Kalau gua lebih ke eye catching sih. Ya kan. Jadi misalnya mobil itu, wah setiap lewat mata kita ngeliatin situ. Iya, pasti minimal leher orang patah lah ya. Kalau kita lewat atau apotek tutup nggak ada obat. Oke. PR-nya dari mobil ini apa kok? PR apa ya? Gue udah rapiin banyak banget di mobil semua. Soalnya dari kayak kaki, dari mesin semua udah gue rapiin. Yang paling mahal menurut Koko, jadi teman-teman bisa persiapan kalau punya CR-V ini. Apa ya? Mungkin kayak kaki kali ya, karena emang sering banget kena kalau CR-V X-Trail tuh juga sama. Oh iya? Penyakitnya kayak kaki. Iya, betul, di bushing-bushingnya aja sih. Terus apa ya? Kalau dulu sih gue kan berapa kali punya CR-V kan. Kalau yang lama-lama itu banyak kan Silvitech-nya. Jadi pada rembes. Iya, tapi karena umur ya. Sebelum jauh-jauh, interior ada yang diubah? Interior cuma pasang ini Luffy XS. Sama apa ya tadi ETC, pasang ETC. Buat welcoming. Iya, biar kayak vibes-nya kayak di Jepang. Gitu. Sebenarnya ada sih mas Recaro-nya, cuman lagi nggak dipasang. Karena udah tua ya, karena kan pakai bangku standar lebih nyaman. Gitu. Ini ada di depan, gue lihat ini kok ada tulisan 8,9 km per liter. Ini lagi bawa boros apa lagi bawa irit nih? Kayaknya emang segituan ya. Selalu segitu kok, 18, 19. Kalau macet parah 17. Ngisinya 92. Pertamax ya. Pertamax ya, 92 ya. Tapi udah cukup irit lah, kan sisanya 2.400 ya. Oh iya. Iya, gitu. Mahal dong ya pajaknya 2.400. Ini 5,6 pajaknya. 5,6. Tangsel ya. Gitu. Tangsel sama Jakarta ada perbandingan? Iya, ada beda pajak harganya, betul. Lebih murah Tangsel kalau aku perhatiin. Oh gitu. Dulu tahu itu. Iya, dulu tengahnya dari mobil bokap sih, Fortuner. Jadi kan kami beli bekas Fortuner.
2016 itu waktu masih awalnya mobilnya DKI, soalnya platnya U apa gitu belakangnya, itu di 6 jutaan. Terus setelah itu kita balik nama ke Tangsel 5. Pas, gitu. Iya, nice info. Sebenarnya ini mobil sebenarnya nggak dalam masuk wishlist saya sebenarnya. Oh iya, terus kenapa akhirnya? Cuman waktu itu, jadi sebenarnya kan saya sama teman saya tuh si Ronald, yang Sienta hitam itu, kami tuh suka main mobil bekas lah berdua. Jadi kayak beli mobil, rapihin, jual. Singkat cerita kami beli inilah waktu itu. Terus mobil ini nggak laku-laku gitu loh, udah sebulan lebih, 2 bulan kok nggak keluar nih mobil. Akhirnya terpaksa saya kalahin lah mobil saya. Dulu mobil saya ada Innova sama Agia. Jadi itu dijual, akhirnya saya pakai mobil ini. Saya putuskan gitu. Awal tuh gitu, saya ketemu nih mobil gitu. Cuman saya lihat juga mobilnya depannya bagus kan, karena dia yang facelift mukanya gitu. Jadi ya udah akhirnya pakai ini, akhirnya dipakai sampai sekarang. Jadi bukan pilihan tapi karena ya barang nggak keluar, mendingan yang cepat keluar diputer ya. Iya, jadi yang Agia Innova itu saya standarin, saya jual, nyata cepat laku. Karena dua itu kan hampir sama kayak ini harganya, dapat harga mobilnya aja sama aja. Sebelum saya lupa nih, tadi saya mau nanya ini, ban AT plus minusnya apa sih di jalan? Ini kedenger gak sih ya? Kalau saya kenceng dikit coba ya. Pasti kan bunyi nih. Nih, ini udah 60 ya. Udah 60, saya lepas gas. Tuh. Bunyi nggak? Oh iya. Ya kan bunyi. Oh iya. Kalau tadi nggak gitu bunyi tulenya. Karena pakai crossbar, jadi bunyi gitu. Oh iya. Tuh ada 60 aja udah begitu suaranya tuh. Suaranya. Suara bannya. Oke. Tuh ada 60 nih ya. Itu minusnya. Kalau plusnya ada gak di perkotaan gitu? Plusnya sih sebenarnya ini kan lebih kayak ban dual purpose ya. Jadi misalnya kayak lo bisa main di aspal, terus kalau lo misalnya mau main di Pagedangan tuh lagi kering begini tuh masih oke. Masih bisa main gitu, atau basah dikit juga masih aman gitu. Namanya kan AT, All Terrain. 0 sampai 10 maksudnya nilai buat mobil lu berapa ya? 9 sih kayaknya. 9 ya? Karena gue masih pengen nabung buat beli roof box. Boxnya udah ada 10. Iya, Thule Alpine. Yang boxnya pipih itu loh. Yang kayak di mobilnya Mas Maul. Itu. Kurang itu doang. Bagus. Kurang itu doang udah. Oke. Itu selesai udah. 10 langsung ya? Langsung 10 kayaknya. Paling jauh kemana nih kok? Paling jauh Puncak. Karena males, karena sibuk atau karena istriku nggak suka naik mobil jauh-jauh. Aku pengen banget kayak road trip gitu kan. Ya nggak usah ke Bali deh, ke Jawa Tengah aja dulu gitu. Cuman istriku nggak mau. Capek katanya, dia nggak betah lama-lama di mobil. Udah. Tapi mobil kalau nyaman kali. Berarti berapa lama ini sama Koko? Ini udah mau 2 tahun ya mobilnya. Oke. Udah ada cerita paling nggak bisa dilupain bisa mobil? Cerita paling nggak bisa dilupain kayaknya nggak ada, karena mobilnya jarang ada PR-PR gitu. Alirannya kemana ini mobil? Kayaknya lebih ke Alto ya, Alto sih? Ya? Karena kan pakai ban AT agak tinggi gitu, cuman masih pakai velg JDM. Oke. Nanti selanjutnya mau diapain ini mobil? Kalau sebenarnya gini loh, gue kan tadinya kan mau pasang Recaro di mobil ini, cuman saya pikir nih jok aslinya enak juga ya, jok ori bawaannya ini ya. Gue berpikir kalau untuk interior, gue pengen retrim bahan Recaro di mobil sebenarnya. Jadi tetap standar. Ini kan joknya warnanya putih ya. Kalau kalian lihat nih joknya warnanya putih. Nah mungkin nanti gue pengen nyari bahan fabric hitam, tengahnya pakai bahan Recaro. Misalnya pakai yang leman saja lah gitu. Semua sama door trim. Sambil berhenti aja nggak apa. Gitu. Oke, jadi so far mungkin jok dulu ya, baru box. Iya, karena kalau interior gitu. sih, kalau nggak interior paling nggak retrim jok sama ya, kalau eksterior paling nambah box. Udah. North of Stars itu lebih kayak, karena saya kan lumayan deket ya sama si Maulnya ya. Itu jadi lebih kayak ke family kali ya, kayak second home gitu loh. Jadi kan kebetulan rumah kami ini kan deket-deket semua nih ya, yang North of Stars ini ya, kayak si Ronald, kayak si Maul gitu ya. Itu kan ini lebih kita dari bedilannya agak jauh sedikit memang di BSD, cuman kan banyak kan kita ngumpulnya kan di daerah Bintaro gitu kan. Cuman memang North of Star ini menurut saya dia punya taste yang agak lain ya. Jadi kan memang lebih demen ke yang OEM look sebenarnya, kayak velg kaleng, pakai Thule, pakai ban AT, udah kaca bening gitu ya. Itu kayaknya udah pol banget gitu. Jadi memang stylenya agak lain, taste-nya gitu. Ya cuman kalau dari segi ke orang-orangnya kita udah kayak second family sih menurut saya. Culture look lah ya. Culture look juga. Iya, cuman culture-nya ya OEM ya, bukan yang kayak racing banget gitu. Kalau Ford sih kayak gitu. Oh iya, dream car Koko apa kok? Dream car nih, kalau sampai punya uang beli
itu Land Cruiser VX80. Oh, nice. Good choice. Yang VXR tahun 97 sampai 2000 tahunnya Matic. Itu yang nggak pernah kesampaian sampai sekarang. Good choice. Gitu. Sekarang udah kemahalan soalnya harganya. Mobil yang aneh ya, makin Iya, naik harganya. sebenarnya Ya? tuh dulu waktu SMA tuh saya hampir beli itu. Oh, iya? Jadi si papa saya waktu itu nawarin mau beli itu. Tapi untuk saya kenapa pilih? Saya pilih Mercy W210 Avantgarde. Jadi New Ice facelift Avantgarde. Akhirnya saya nyesal mobil itu dijual. Yang Mercy-nya rugi. Coba kalau itu beli VXR. Sekarang udah berapa tuh harganya? Iya, aneh itu mobil ya, makin hari makin naik ya. Iya, Bukan karena ya? mobil itu memang dicari ya, bandel kan pertama kan. Terus bisa dipakai buat overland juga. Terus tampangnya juga kayaknya nggak tua-tua banget ya, begitu aja gitu loh. Berarti bisa dibilang ini ada pergeseran kesukaan mobil kayaknya ya. Kenapa Dari tuh? dulu suka racing, kayaknya sekarang suka yang gede-gede Iya, mobilnya. kayaknya udah capek juga ya. Anaknya udah 2 juga, kayaknya udah nggak bisa beli sedan lagi, makanya udah nggak ada sedan di rumah. Gokil. Minimal begini mobilnya. Oke, kalau teman-teman mau lihat mobil ini, Instagramnya di mana kok? @Gideon Mario. Gokil. Gitu aja Oke. teman-teman video Siap. hari ini. 2 video hari ini. Terima kasih Ko Gideon sudah masuk Thank ke you, Video Car. thank you. Like, comment, subscribe kalau kalian suka, nggak suka di dislike aja, dan sampai ketemu di video how to treat selanjutnya dengan mobil-mobil yang nggak kalah keren lainnya. Ada Dylan lagi. Dadah guys. Bye.